Lihat bahayanya galbay pinjol sekarang, sampai si DC menyewa pembunuh profesional dan bahkan sampai ingin memutilasi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas pengancaman dari debt collector, terutama untuk teman-teman nasabah yang gagal bayar, yang memang dalam fase galbay pasti akan mendapatkan pengancaman. Dan mirisnya, bahkan sekarang banyak sekali debt collector yang melakukan pengancaman sampai ingin ibaratnya membunuh keluarga ataupun bahkan ibaratnya kayak memutilasi gitu kan. Seperti yang ada di sini nih, ya. Di sini diungkapkan ingin ibaratnya menyewa sampai pembunuh profesional gitu kan untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar karena tidak bayar hutangnya. Apakah ini akan terjadi? Ya, kita simak video ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang gali lubang tutup lubang, ingin dibantu, diselesaikan, ingin bebas dari pinjol sendiri, langsung aja konsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video ini ya. Jika teman-teman juga ingin mendapatkan edukasi setiap hari bersama saya, kalian join aja di live TikTok saya setiap hari. Silahkan langsung aja. Walau TikTok saya ada di bio profil, di deskripsi video juga ada, ataupun di sebelah sini nih ada teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ancaman-ancaman debt collector sudah sangat luar biasa sekali. Kalau memang untuk nasabah awam itu pasti akan merasa ketakutan, stres, depresi. Inilah yang membuat ibaratnya nasabah-nasabah itu sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan karena ulah penagihan-penagihan dari debt collector. Sedangkan penagihan-penagihan itu bukan hanya dilakukan oleh pinjol ilegal, tapi pinjol legal pun melakukan teror seperti itu dengan melakukan pengancaman-pengancaman. Salah satu terornya nih, kalian bisa baca nih. Saya akan baca nih. Harus saja melayang ke tubuh keluarga lu, baru kita anggap beres ini hutang. Di rumah ada siapapun di dalamnya, gue bikin dia termutilasi tubuhnya 12 bagian buat nebus utang lu yang belum beres. Gue kirim pembunuh bayaran yang profesional tanpa terlihat jejak. Ini dari kolektor ataupun DC pinjol legal ya. Karena ini salah satu nasabah yang memang konsultasi ke saya, dia galbaynya itu pinjol legal. Gak ada pinjol ilegal sama sekali, tapi pinjol legal yang memang nominal tagihannya besar ya. Karena memang seperti itu sih, kebanyakan yang nominal tagihan besar pengancaman pun luar biasa. Walaupun tidak pernah menyebutkan apa nama aplikasinya, memang seperti itu ya. Mereka itu tidak akan pernah nyebutkin nama aplikasinya, tapi hanya melakukan teror pengancaman aja ya. Ini adalah orang-orang yang dibayar hanya untuk teror ya. Harusnya kita melihat nih, apa manfaatnya kita berada di pinjol ini ya. Dengan ibaratnya mereka sampai melakukan pengancaman-pengancaman seperti itu ya. Sampai benar-benar melakukan pengancaman yang memang tidak manusiawi sama sekali ya. Apakah itu harus kita pertahankan pinjol ini di Indonesia kita ini? Coba kalian terka ya. Orang yang memang yang konsultasi ini yang mendapatkan pengancaman seperti ini, dia itu hutangnya dilegal dan nominal tagihannya sampai ratusan juta ya. Bukan ibaratnya gini ya, kalian harus paham dulu. Nasabah yang hutang banyak yang sampai bahkan ratusan juta, ini nasabah yang saya tanganin, itu mereka tuh tidak makan uangnya sama sekali ya. Kenapa bisa banyak seperti itu? Karena apa? Gali lubang tutup lubang. Awalnya hutang sedikit yang dimakan itu hanya di awal doang. Hanya di awal doang sedikit ya. Kenapa bisa menumpuk? Itu karena gali lubang tutup lubang, ambil dari aplikasi, bayar ke aplikasi lagi, terus menerus seperti itu. Karena siklus seperti itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Di pinjol ini bunganya besar ya, bahkan terjadilah sampai penumpukan ibaratnya hutang dari beberapa aplikasi jadi banyak aplikasi seperti itu. Inilah yang terjadi, fakta yang terjadi kepada nasabah-nasabah yang terjebak di pinjol, yang gagal bayar sampai ratusan juta, uangnya tidak dimakan sama sekali, tapi ibaratnya hanya hutangnya yang menumpuk. Dan sekarang sudah mentok, tidak bisa mengambil lagi dari aplikasi, ya udah memutuskan untuk gagal bayar dengan nominal tagihan besar. Dan inilah yang terjadi, mendapatkan pengancaman-pengancaman ya. Pengancaman-pengancaman seperti ini ya. Tapi gini teman-teman ya, nilai positifnya arahan dari saya adalah
segala bentuk pengancaman seperti ini sudah jelas secara hukum itu benar-benar melanggar hukum, ya. Karena jelas kita mau hutang ratusan juta pun tetap hukum kita perdata. Makanya tinggal kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita siap ataupun bertahan dengan menyikapi teror-teror penagihan tersebut, ya. Makanya kalian membutuhkan edukasi, bimbingan, pendampingan supaya lebih tenang, ya. Karena teror seperti ini hanya dilakukan untuk teror semata, tapi tidak ada yang akan dilakukan secara nyatanya. Jadi yang kayak ini hanya ocehan-ocehan teror doang. Tapi secara faktanya tidak akan pernah dilakukan sama sekali. Ya, seperti itu poin penting yang harus kalian ketahui supaya kalian ibaratnya tidak ketakutan, terpuruk, stres, depresi dengan mendapatkan pengancaman-pengancaman seperti ini, ya. Intinya pengancaman seperti ini tidak akan pernah dilakukan sama sekali oleh si orang-orang itu karena jelas itu melanggar aturan hukum, ya. Cuman ya memang hanya merusak mental supaya kalian ibaratnya melakukan pembayaran. Nah, kalau memang ibaratnya kasusnya ya memang kayak nasabah yang saya tanganin ini, sebenarnya itu mah udah nggak perlu dibayar lagi. Kenapa? Karena jelas hutangnya pun nggak dimakan, ya. Karena hutangnya pun hanya untuk gali lubang tutup lubang, ya. Hutang 300 juta di satu aplikasi aja. Salah satu contohnya Uatas, dia itu memiliki hutang 50 juta. Satu aplikasi. Rupiah Cepat sampai 72 juta. Itu nggak dimakan uangnya. Tapi hanya untuk gali lubang tutup lubang. Ambil lagi, bayarkan lagi, ambil lagi, bayarkan lagi. Terus-menerus seperti itu. Jadi bunganya yang menumpuk sekarang, sedangkan pokoknya memang ketutup dengan ambil lagi, cuma nanti ada bunganya lagi menumpuk terus-menerus seperti itu, ya. Jadi ya saya menyarankan untuk stop bayar, udah galbay aja, ya. Kita bimbing, kita dampingin. Makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan, pendampingan supaya lebih aman, terutama mental kalian dan juga pikiran kalian supaya lebih tercerahkan, boleh nanti konsultasi ke deskripsi video. Kita bimbing, kita dampingin, masuk ke dalam grup WhatsApp saya, supaya kalian ibaratnya lebih tenang. Supaya saat mendapatkan pengancaman seperti ini pun ya aman. Kenapa? Karena kalau memang ibaratnya kadang awam, tidak tahu apa-apa, banyak sekali yang memang mendapatkan pengancaman-pengancaman seperti ini. Salah satu contohnya bisa stres, depresi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Itulah yang terjadi faktanya di dunia pinjol. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya kita harus lebih cerdas juga, kita harus lebih tenang juga. Poinnya gini, segala bentuk penagihan online itu abaikan, acuhkan. Untuk lebih aman, lebih baik ganti kartu dan WhatsApp. Udah. Kalau memang kalian mau ambil langkah gagal bayar, kita tinggal pahami aja aplikasinya ada kolektor lapangan atau enggak. Kalau di dalam bimbingan mah, saat kalian gagal bayar di aplikasi legal yang ada kolektor lapangan, pastinya akan diajarkan semuanya. Bagaimana cara menghadapinya dan juga didampingin bagaimana menghadapi kolektor lapangan tersebut kalau di dalam bimbingan, gitu ya, seperti itu. Jadi kalian jangan takut kalau penagihan online, tetap kita pun akan menyarankan untuk ibaratnya diacuhkan. Kalau sekarang sih memang sudah ada juga fitur-fitur seperti telepon masuk itu sudah bisa diblokir, ya. Tinggal ganti-ganti aja sebenarnya, ganti kartu dan WA, email, ganti semuanya aman. Demi kesehatan mental itu penting, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, ya. Intinya sekali lagi yang butuh bimbingan, edukasi, pendampingan gagal bayar supaya lebih aman, boleh konsultasi ke deskripsi video saya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.